Bapak Faisal Tommy Saputra terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada nama Faisal Tommy Saputra SIKOM MSI, tempat tanggal lahir Serang 16 Maret 1989, pekerjaan dosen ilmu komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, pendidikan S1 Ilmu Komunikasi Untirta Banten tahun 2012, S2 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia tahun 2015. Jabatan sekarang UPT Humas dan Marketing Unis Tangerang. Kepada Bapak Faisal Tommy Saputra, kami persilakan. Baik. Oke, tes. Terima kasih buat moderator. Suara saya terdengar? Jelas ya? Terdengar, Pak. Oke, dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Unis Tangerang, yang saya hormati Ketua LPPM Unis Tangerang, kemudian yang saya hormati juga Bapak Teddy Bayu Putra selaku Kepala Dinas Perindakop UKM Kota Tangerang, dan para narasumber yang sudah memaparkan materinya tadi, Bapak Ade Irfan, dan juga nanti ada Mas Akwa dan Ibu Kori dari UMT ini. Nah, terima kasih atas kesempatannya, karena ini lumayan panjang, mungkin saya bisa langsung mulai aja ya, dari lanjutan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ade Irfan. Kalau tadi Pak Ade bicara tentang digital digital marketing, nah, sekarang saya lanjutkan untuk pembahasan brandingnya, branding produk gitu ya. Jadi dalam branding produk ini kita biasa melihat atau mendengar ya, cuman secara konsep mungkin kita nanti akan bahas ada 3 subbab utama. Saya percepat aja, karena di akhir nanti saya akan memberikan template untuk lomba mungkin ya. Jadi kita nanti di minggu depan ada sayembara lah, bagaimana kita membranding produk yang kita miliki, merebranding dari produk yang sudah ada. Nah, sebelum arah ke sana, saya sampaikan dulu apa itu brand, kemudian bagaimana memulai branding, apa bedanya brand dengan branding, sampai yang di sesi di bagian akhir nanti saya akan sampaikan bagaimana tahapan branding produk, terutama untuk UMKM. Nah, yang pertama brand, atau brand yang biasa kita kenal itu kan merek atau branded, barang bermerek, atau istilahnya adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain, kata, kombinasi dari hal-hal yang tadi disebutkan untuk mengidentifikasi sebagai penjual produk atau pemilik produk, untuk membedakan produk dan jasanya dengan yang lain. Jadi kita mengidentifikasi brand atau merek kita atau produk kita yang utamanya adalah membedakan dengan produk yang lain, sederhananya. Nah, tentang branding tujuannya ya mengidentifikasi suatu barang ya, atau jasa serta membedakannya dari kompetitor lain tadi. Kemudian fungsinya adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan pemasaran tadi dalam digital marketing. Jadi branding ini bagian dari digital marketing. Nanti ada logo itu bagian dari branding. Kemudian merek itu penting bagi kita yang memiliki produk, karena orang taunya beli apa gitu. Beli air minum aja nggak nyebut air mineral ya. Oh, saya beli air mineral, enggak, langsung sebut Aqua. Jadi top of mind itu Aqua. Dan Aqua itu udah ke branding, udah kebangun tuh identitas produknya sebagai minuman sehat atau minuman air mineral nomor 1 di Indonesia gitu kan. Jadi top of mind-nya orang enggak, yang lain-lain enggak fit, enggak klaim mineral, enggak, langsung nyebutnya Aqua. Kemudian memudahkan memilih produk, terutama untuk para konsumen nih kan, menyebutnya enak, mau beli ini, jadi langsung menuju ke sana. Jadi mau beli apa? Kijang. Jadi bukan kijang yang hewan ya, tapi kijang itu pasti afiliasinya adalah membeli mobil. Gitu ya. Kemudian mempercepat penerimaan produk, jadi mengurangi waktu dan upaya penjualan lebih cepat, terutama dalam aspek digital marketing. Kemudian harga kita bisa tentukan segmentasinya, walaupun produknya cuma begitu doang gitu. Ketika orang sudah percaya pada brand kita, maka orang itu akan rela ataupun berusaha untuk mendapatkan produk itu. Nah, itu brand. Nah, branding itu gimana sih? Ya, tadi kan kalau brand itu bicara nama, logo, istilah, dan seterusnya. Nah, kalau branding itu adalah kegiatannya. Jadi
Jadi kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Jadi brand ini atau proses branding itu nggak sekali jadi gitu. Jadi butuh proses, butuh riset. Dan makanya kami di akademisi itu meneliti itu. Mungkin kalau secara praktis Bapak Ibu sekalian lebih apa ya, lebih jago lah ya, lebih ahli dalam bagaimana membangun branding atau marketing. Tapi berdasarkan analisis dan pengamatan kami di sini ternyata ada perilaku ataupun proses-proses yang emang itu harus secara konsep, secara struktur sistematis itu harus dilakukan agar tidak ada yang terlewat gitu ya. Nah, fungsinya yang pertama adalah dia pembeda, kemudian sebagai promosi dan daya tarik, kemudian membangun citra, keyakinan, kualitas, dan prestis. Yang keempat adalah pengendali pasar. Jadi kalau sekarang minyak goreng langka pasti yang dicari, kalau nggak Sania, Fortune, apa itu udah terbersit tuh dalam pikiran. Jadi sekarang yang langka itu ya minyak goreng dalam arti misalnya brand-nya tertentu. Atau kalau minyak goreng yang secara umum mungkin ada yang lain ya. Nah, kemudian unsur-unsur branding, nah ini yang penting kita miliki sebagai pemilik merek ataupun pemilik produk, itu yang utama adalah nama. Jadi kalau nggak ada nama agak sulit nyebutnya. Jadi unsur-unsur branding salah satunya nama merek, logo. Jadi ada orang yang biasanya menyamakan logo dengan brand. Dan itu beda. Jadi logo itu bagian dari branding. Jadi branding itu lebih umum, sama seperti halnya digital marketing, branding itu bagian dari digital marketing. Nah, itu logo ada banyak, ada logotipe ya, ada monogram, ada bendera dan lain-lain. Kemudian penampilan visual, nah ini desain kemasan. Banyak produk kita sadar atau nggak sadar, orang tuh beli kemasannya. Kalau Bapak Ibu main ke mana Indomaret, pasti yang di depan tuh ada telur bulat mirip. Kita sebut aja lah ya, nggak apa-apa kalau di forum ini istilahnya apa? Coklat yang harganya 15.000 Kinder ya. Itu kan kemasannya menarik anak-anak. Padahal isinya mah begitu doang. Gitu. Tapi karena penampilannya baik, dia punya nilai jual, gitu. punya apa ya, pelanggan, ada yang beli. Gitu. Kemudian ada produk, ya desain produk, desain seragam, desain komputer, kendaraan rumah dan lain-lain itu semuanya didesain untuk mengikuti keinginan dari si konsumen. Jadi kalau dalam apa prinsip marketing itu kan kita harus banyak berpromosi ya, mempromosikan untuk omset bisa tingkatkan. Kemudian menjadi juru bicara atau ini lebih dikenal sebagai brand ambassador ya, kalau sering kita dengar itu brand ambassador atau bintang iklan. Jadi iklan apa itu kalau ada brand ambassador biasanya itu juga membranding di produknya sendiri. Kemudian kata-kata, ada akronim, ada nama panggilan, slogan, tagline, jingle dan lain-lain. Kemudian suara lagu, ya, ikon bunyi, nada, lagu tematik. Yang paling sering kita dengar mungkin mungkin yang paling sering kita dengar di sekitar, misalnya tahu bulat, goreng mendadak 500-an, wow gitu saya. Itu pun bagian dari branding. Jadi orang tahu, oh tahu bulat keliling itu harganya Rp500 gitu ya. Kemudian, nah manfaatnya mungkin ini agak saya percepat ya, memberikan daya tarik, memudahkan perusahaan untuk atau dalam ini produk ya UMKM dalam hal ini, loyalitas pelanggan terhadap produknya, membuka peluang usaha, menetapkan harga jual kalau udah punya brand, kemudian peluang untuk melakukan diferensiasi. Ini yang menarik nih, yang mungkin Bapak Ibu ngikutin juga ya. Swallow Jendal Jepit ini bikin produk kolaborasi sama Aerosport kalau nggak salah, produsen sepatu. Jadilah sepatu Swallow dan itu 5.000 pasang dalam sehari itu langsung habis gitu. Nah, ini diferensiasi karena kita sudah hafal dengan produk Swallow-nya. Jadi kalau suruh milih sendal jepit Swallow, sendal paling awet gitu kan. Ganti kalau misalnya bukan karena rusak biasanya, ganti karena hilang misalnya kalau dibawa ke luar ya. Kemudian menjadi ciri tertentu membedakan produk, ya itu tadi beda. Nah, tujuan branding pertama itu menyampaikan pesan dengan jelas. Kemudian kredibilitas juga menjadi tujuannya, menghubungkan pasar dengan konsumen secara emosional, memotivasi konsumen dan memastikan terciptanya kepercayaan pelanggan loyal. Jadi kalau di bawah itu ada saya contohkan ya brand-brand yang nggak banyak iklan, dia cuma punya brand, orang itu udah percaya. Gitu. Kayak
Apple misalnya, Apple nggak perlu banyak promosi, kayaknya di iklan radio, iklan TV nggak ada, kan iPhone atau nggak ada ya. Tapi orang udah percaya. Kemudian Nike itu juga sama, harga sepatunya udah di atas 1 jutaan sekarang, udah paling laris, paling dicari orang. Atau McD ya, sebagai restoran cepat saji gitu ya. Itu udah orang udah hafal banget lah dengan produk-produk ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana memulai branding? Sebelum memulai, kita harus tahu dulu jenis brandingnya. Jadi biar tepat sasaran, kita mau apa sih? Mau produk branding kah? Mau personal branding kah? Mau corporate branding kah? Ada geographical branding atau cultural branding. Yang jelas kalau dalam sesi ini kita bahas tentang produk branding. Karena dalam hal ini kan bagaimana meningkatkan omset gitu kan. Selain produk branding, tadi yang sudah dijelaskan, ada personal branding. Itu biasanya untuk public figure, politisi ya. Corporate branding itu perusahaan, geographic branding ini kalau di Tangerang ini ada istilahnya kampung tematik. Ya, jadi misalnya kampung Bekelir ada apa aja, kampung Gerendeng ada apa aja gitu. Atau yang terakhir itu cultural branding. Jadi ini bicara tentang Indonesia sebagai misalnya kalau Indonesia itu visit Indonesia ya the real of Asia misalkan itu ya tagline-nya. Nanti kita belajari juga tentang tagline. Nah, bagaimana membangun fondasi branding tadi? Yang pertama adalah tadi juga sudah dijelaskan mungkin sama Pak Ade, positioning yang tepat. Jadi kita sudah memiliki segmentasinya. Kemudian brand value. Brand value itu nilai produknya, itu nilai brand kita udah sejauh mana. Kemudian yang ketiga adalah konsep. Jadi enggak cuma jual-jualan aja, kita harus berpikir secara sistematis, ngembangin produknya. Kalau enggak ya kita nggak ngembang-ngembang gitu ya. Jadi banyak franchise sekarang, banyak anak-anak muda yang sekarang bakso Asia Kopi Kenangan yang udah jadi unicorn itu kan karena dia memperlebar lingkup pasarnya. Istilahnya scale up ya, mengupgrade skala usahanya untuk lebih gede lagi. Jadi kalau cuma satu cabang agak sulit berkembang biasanya. Termasuk ya banyak retail Giant, Hero udah tutup karena dia terpusat besar pusat gitu. Kalah sama Alfa, Indomaret ada di mana-mana walaupun kecil gitu. Ini brand value, ini juga jadi membangun brand itu nggak jauh beda dengan kita ngebangun rumah, butuh fondasi yang kuat dan nggak sebentar. Makanya kalau nggak dimulai nggak tahu-tahu nggak bakal gimana kita punya apa brand yang solid ya. Nah ini misalnya contoh-contoh brand yang sudah tidak kita ragukan atau orang udah pada banyak tahu. Bicara simbol, nah ini nanti logo nanti setelah ini dibahas ya. Membuat logo yang orang tuh apa ya familiar, mudah diingat gitu ya. Itu kan ada kriteria logo. Di situ ada simbol ya, simbol-simbol ini ya, simbol atau logo. Itu ada Nike, ada Apple, ada BMW, ya saya masukkan Unis misalnya, atau Kampus Merdeka nih. Nggak melulu kalau brand itu nggak melulu soal profit oriented ya. Tapi kalau kampanye-kampanye kayak Kampus Merdeka pun program pemerintah itu juga bagian dari nge-branding di institusinya. Kalau BUMN yang paling sering kita dengar kan BUMN akhlak misalnya kan. Nah itu juga itu sebenarnya nge-brand bagaimana dia mencitrakan diri, membranding image-kan perusahaannya dalam hal ini. Kemudian selain logo ada tagline. Nah ini ya, ini yang menarik banyak dari brand-brand itu. Nah, makanan paling enak itu apa? Jadi yang udah branding, yang udah brand-brand ternama itu, dia coba nyebutin itu tadi, just do it. Ya. Orang udah terafiliasi bahwa Nike itu adalah produk aparel olahraga yang berkualitas dan punya prestis. Kemudian kalau kita dengar Apple ya, different. Oh beda memang, beda sama Android, beda sama Microsoft. Microsoft ya. Dari misalnya di segmennya adalah perusahaan elektronik ataupun perusahaan digital. Nah kemudian kalau kita ini ingat BMW, pasti kita ingatnya mobil mewah. Banyak lain nih sebenarnya yang bisa kita contoh. Atau kalau kita dengar Unis itu kampus Islam pilihan terbaik bahkan ya. Nah ini contoh-contoh tagline yang nanti bisa diikutin atau dicoba oleh Bapak Ibu yang nanti bisa ngikutin sampai minggu depan gitu ya. Tapi kita berhasil menalurkan nih produk-produknya. Gitu.
Nah, yang ketiga ada, kalau tadi ada simbol dan tagline, yang menarik nih. Ada pengalaman konsumen. Makanya kalau di Shopee atau Tokopedia kan banyak review ya. Jadi kalau kita mau belanja apa, misalnya belanja kosmetik atau lipstick, pasti ada review ya. Ada review apa dari ini oh enak nih, produknya berkualitas, produknya enak dipakai dan seterusnya. Nah, biasanya dari bintang-bintang itu orang tertarik untuk beli. Nah, ini juga kurang lebih sama. Tapi ini dibuat sedemikian apa ya, canggih nih. Ini kejadiannya apa ya? 2014 kalau nggak salah ini. CEO F1 itu Bernie Ecclestone ya. Ada yang pernah dengar cerita ini ya. Ketika dia dirampok. Dia dirampok dan salah satu jam yang dia pakai dicuri juga, dirampok. Sehingga dia posting, apa dia komplain sama si Hublot, gara-gara Hublot saya digebukin gitu. Jadi muncullah tagline, see what people will do for a Hublot. Lihat orang sampai melakukan apa untuk mendapatkan Hublot ini. Hublot ini apa? Jam tangan. Nah, akhirnya perusahaan jam ini kalian aja kita pakai sebagai pengalaman konsumen bahwa orang rela melakukan apa aja untuk dapetin Hublot. Jadi brandingnya adalah ini barang yang sangat prestis gitu. Bahkan CEO F1 pun ini dirampok, berani orang rampok orang penting di F1 misalnya hanya untuk sebuah jam misalnya gitu. Nah, ini langsung naik tuh. Jamnya lumayan mahal sih, 4 miliar ya, 200 pound sterling. Tapi dengan itu si CEO Hublotnya itu langsung naik ininya apa penjualannya. Ini juga menarik kalau kita modifikasi ya, tapi ya jangan disengaja ngegebukin orang, kemudian apa kita langsung iklanin gitu, enggak, jangan gitu juga. Tapi sadar atau nggak sadar ya banyak juga yang melakukan itu gitu. Mungkin Bapak Ibu sempat lihat misalnya apa ya namanya sosial eksperimen atau gimmick gitu kan, ya ujung-ujungnya tetap promosi gitu. Ini sebenarnya yang sangat-sangat kreatif ya, saat sekarang ini ya, kalau kita nggak ngikutin itu ya kita nggak akan ikut juga maju kayak mereka misalkan. Nah, kemudian tahapan branding ini yang materi yang mungkin nanti bisa diikutin ya Bapak Ibu, nanti saya share materi yang dari beberapa narasumber termasuk yang ini. Kita misalnya mau, saya ambil contoh aja, ini banyak kok ini materinya, saya ambil contoh aja, saya ambil template-nya, di mana ini ada ceritanya Captain. Captain itu udah cukup terkenal ya, udah cukup familiar. Cappuccino cincau ini sempat happening beberapa tahun lalu, tapi udah rame karena ada banyak kopi-kopi atau minuman kemasan seperti ini. Yang ini salah satunya ya. Jadi ini ceritanya mau membranding dari mulai logo dan kemasan ya. Kalau kita suruh milih mana yang kita pilih? Kalau kita mau ditawarkan suatu produk, padahal produknya sama, tapi kita suruh milih pasti milih yang lebih enak dilihat gitu kan. Sampai ada apa tagline. Kalau tadi simbolnya tuh ada tuh dengan simpelnya kan. Jadi kalau udah ada gelas, sebenarnya nggak perlu ada gelas lagi. Gitu. Nah, nanti dijelasin lah secara teknis. Nah, nanti Bapak Ibu kalau yang berminat nanti kita ya belajar bareng aja gitu. Jadi bukan ngajarin, tapi belajar bareng untuk menuangkan apa sih yang tahu produk utama yang Bapak Ibu buat kan ya Bapak Ibu sendiri kan. Jadi kalau kita lihat latar belakang kenapa sih bikin produk ini? Misalkan ini ya. Minuman Captain adalah salah satu minuman yang sangat diminati karena ada pasarnya. Kemudian cappuccino itu disajikan dalam keadaan dingin, berbagai varian rasa gitu kan. Kemudian dengan harga yang murah, kandungan cappuccino itu yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Jadi nggak cuma bicara apa minuman instan, tapi ini juga ada bahan-bahan yang bisa membantu atau bermanfaat bagi kesehatan. Kan itu latar belakangnya. Sederhana aja satu paragraf gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Ya, jadi dari tahun 2017 orang sudah mulai kenal tuh cappuccino cincau dan punya brand yang kuat. Tapi kan banyak ya kan. Nah, yang kita mau cari adalah bagaimana kita membangun brand dengan kata-kata yang unik. Kan sekarang macam-macam ya. Ayam geprek aja ada puluhan nama. Ada ayam apa? Geprek becu, geprek Pak Gembus, geprek apa segala macam banyak banget lah. Aneh-aneh juga namanya. Jadi ini kita juga nggak boleh kalah dari mereka punya tagline. Ya, misalnya dalam hal ini, wih, jadi itu yuk ya.
Captain kuy. Jadi mudah diucapkan gitu. Ya kali nggak kuy gitu. Misalkan itu nilainya. Jadi sederhana aja dimulai. Jadi nanti kalau udah bisa sih kita bisa riset melalui medsos, Instagram dan lain-lain, itu bisa kita ini mana sih yang lebih baik gitu ya. Masuk tadi yang saya inian UNIS, kampus Islam pilihan terbaik itu berdasarkan beberapa pilihan. Kita kasih pilihan, misalnya yang pertama kampus Islam pilihan terbaik, yang kedua universitas pertama di Banten. Oh ternyata orang lebih melekat kalau diucapkannya kampus Islam pilihan terbaik gitu ya. Itu juga berdasarkan riset. Nah, tahapan strategi ini kita harus punya visi dan misi. Jadi nggak cuma partai aja nih yang punya visi misi atau capres saja. Kita mau punya produk, kita harus punya tujuan atau visi dan misinya. Yang pertama misalnya contohnya ini menjadi minuman Captain yang kekinian dalam rasa, harga, dan packaging. Itu aja sederhana. Misinya ya udah inovasi, kemudian kemasan yang menarik, branding, kemudian melakukan aktivitas periklanan ya tadi digital marketing, dan dikenal masyarakat sehingga bisa menaikkan omset penjualan. Nah, kalau lebih rigid lagi kita bisa analisa SWOT ya. Kalau saya sih ngebaginya mudah aja, kalau ribet SWOT pakai potensi dan kendala, kelebihan dan kelemahan kita apa. Jadi kalau kita udah tahu nih kelebihan dan kelemahan produk kita bakal tahu kita harus ngapain ya. Termasuk kemasan nih, kemasannya kalau kebanyakan atau kecilan orang komplain. Jadi kita banyak menerima masukan. Kemudian nah ini kita juga terkadang harus menyandingkan dengan dua kompetitor ini ya. Jadi banyak produk yang sebenarnya udah ada, misalnya Aqua, siapa yang bisa ngalahin Aqua? Tapi muncul Le Minerale misalkan ya. Le Minerale yang kalau mau beli galon nggak usah bawa galon. Kalau Aqua harus bawa galonnya lumayan mahal dan seterusnya gitu. Jadi dia ngambil celah dari kelemahan si produk kompetitor. Jadi ya prinsip kompetitor itu sebenarnya nggak melulu soal persaingan negatif ya, tapi itu jadi positif. Jadi ketika ada kompetitor malah kita terpacu, oh dia bisa, oh kita ini lagi bangun lagi strategi. Nah termasuk ini ya, misalnya bubble-nya atau rasanya di riset lagi. Kemudian, nah target market dan target audiens kita juga harus tahu. Jadi nggak semua segmen itu bisa diambil oleh satu produk ya. Kita harus milih. Ya, misalnya nggak mungkin anak kecil, anak bayi minum kopi kan nggak boleh kan. Oke lah di anak-anak jam umur 10, kalau udah tua biasanya kena misalnya yang ngebatasin gula, ngebatasin minuman-minuman yang berkalori tinggi gitu kan. Sehingga kita batasi 10 sampai 45 tahun. Kemudian jenis kelaminnya pria dan wanita. Kemudian ada kelas ekonomi ya. ABC itu ya kelas atas, kelas menengah, kelas bawah misalkan. Oh, kita harus berdiri di semua golongan itu agar dari segala ini bisa ini. Tapi nggak melulu soalnya. Misalnya orang jual jam tadi Hablok itu harganya 4M. Siapa mau beli 4M? Golongan menengah dan ke bawah udah pasti nggak mampu. Jadi pasti itu segmen sosial ekonominya di atas. Nah, tapi kita perlu menganalisis bagaimana agar kita lebih tepat target market dan target audiensnya. Nah, kemudian ini juga nanti bisa, ini tinggal saya share aja, jadi tinggal nama brand produk tinggal diisi aja, logonya sudah belum, kemudian desain kemasan, iklan media cetak, ini nggak perlu langsung iklan sih, konsepnya aja, istilah desainnya, mock-up-nya aja, nanti saya tunjukin ya. Kemudian websitenya, aplikasinya, iklan TV dan promo lain. Karena logo yang kita buat atau kita tentukan dan tagline itu menentukan bagaimana itu digunakan di platform-platform yang lain ya. Jadi kenapa misalnya produk KUI ini bisa kompatibel di semua tempat ya, misalnya di kelas, ada di kalau di sini saya contohnya nih. Nah, ini misalnya ada kreatif propaganda, ada di Instagram, kayak gimana bentuknya, di website kayak gimana. Kemudian kalau promosi di majalah seperti apa, ini kita udah harus siap. Makanya nanti ada pembuatan logo dan foto ya nanti di materi selanjutnya. Kemudian nah ini perencanaan ya, implementasi. Jadi masuk dalam tahap implementasi. Sebelum implementasi kita harus merencanakan dulu apa yang kita mau tonjolin, kelebihan produknya, arti dan maksud, sehingga kita milih kata itu kayak gimana ya. Hati-hati juga nih milih
kata-kata yang lagi tren sekarang ya. Dulu tuh ada di pasar lama itu kerasukan ceker. Tiba-tiba ngilang juga nih. Di kerasukan. Banyak misalnya geprek setan, sambal setan, hati-hati nih ya. Karena banyak juga yang gara-gara nama malah orang nggak mau datang. Oh, ngapain kita di tempat setan gitu kan konotasi ya. Padahal mau viral tapi apa malah bener gitu ya. Itu kita mending cari-cari aman aja nih. Kalau produk kopi yang paling populer sekarang ya kopi kenangan misalnya kan. Ya kenangan, semua orang punya kenangan itu. Jadi membangun sense of belonging ya. Semua yang orang semuanya juga punya gitu. Nggak ada orang yang punya kenangan misalnya. Dan seterusnya gitu. Itu contoh. Kemudian produk ini apakah sudah memiliki apa brand atau merek logo atau nama yang kuat atau belum? Nah, kita gitu bisa analisis nanti. Nah, itu misalnya tahap implementasinya, misalnya dari cappuccino cincau yang tadi, S-nya kelihatan, dengan cincui, tinggal tambah logo dan print sama foto yang ini ya. Kemudian ya kali nggak kui, ya kan? Gampang aja gitu. Ini contoh lah. Kemudian logo dan warna yang simple dan elegan tentunya, karena itu udah ada warna dari kopinya sendiri kan nanti produknya. Nah kemudian renaming, misalnya cappuccino cincau banyak amat kan, cappuccino cincau kepanjangan nih orang kalau beli cappuccino cincau yuk, wah panjangan nih udah keburu ini kan. Kalau capcin, beli capcin yuk, ayo gitu. Itu lebih mudah gitu ya. Jadi bagaimana redesign ini juga mengubah desain kemasan, logo dan semua nama yang bisa di ini ya apa di tempat di sini. Dia cuma pakai stiker aja nih sebenarnya. Dan murah. Ini bikin stiker ini kalau bikin banyak itu paling kenanya 50 atau 100 rupiah per logo apa per stiker ini ya. Dengan misalnya kita hitung HPP-nya, harga pokok produksi untuk kemasan itu orang tuh sengaja mau beli kemasan biasanya. Kalau kemasannya jelek, biasanya orang nggak mau bayar mahal. Tapi kalau kemasannya premium, biasanya orang kayak BTS Meal, mungkin aku masih ingat ya. Itu kan cuman gitu doang, tapi orang rela beli 50.000 buat kentang dan nugget doang. Padahal harga aslinya yang biasa 25.000 udah pakai gitu ya. Nah ini ya, kreatif walking-nya. Jadi di program pengabdian pada masyarakat ini sebenarnya kita bekerjasama dengan pemerintah maupun pelaku usaha. Bagaimana meningkatkan omset atau apa penjualan di tengah kondisi pandemi. Orang nggak mau kalau yang nggak ada di itu, jadi jangan sampai ada order tapi kita nggak gubris gitu atau nggak bisa layanin. Orang keburu malas gitu karena banyak kompetitor yang sudah ada di e-commerce dan juga apa GoFood dan GrabFood dan seterusnya itu ya, ShopFood dan seterusnya itu udah ada semua. Jadi apa yang dibutuhkan pada akhirnya nggak cuma produk yang bagus tapi juga branding yang bagus juga. Jadi kalau orang ingat kalau mau beli kopi langsung kopi kenangan gitu ya. Kemudian kalau mau beli makan itu apa? Geprek, udah geprek apa tuh? Mau beli bakso merek apa gitu. Udah terbersit dalam pikiran kita karena mereka punya branding. Nah, ini yang kita mau coba dorong bagaimana masyarakat juga kenal dulu produk kita. Sampai pada akhirnya kalau nggak kenal ya kita prosesnya di situ dulu perkenalan. Jadi ada brand awareness istilahnya. Sampai nanti kita kalau ditanya produk mobil mewah ya keluarnya BMW. HP canggih iPhone ya, iPhone misalnya. Sepatu kualitas Nike gitu kan. Sudah hampir nanti seperti itu. Dan nggak juga kita mau banding-bandingin dengan brand yang sudah mapan, tapi mereka pun brand-brand itu pun butuh proses panjang gitu untuk mendapatkan apa brand identity-nya dia, identitas produk atau brandnya. Nah kemudian setelah launching tadi ya produk-produk ini mudah-mudahan ini bisa nih kayaknya mudah ya, jadi nggak ribet. Timbang yang tadi S tadi yang saya tunjukkan di awal dengan yang sudah jadi ini di tempat-tempat yang udah ada website, ada ini platform-platform tertentu kita udah bisa masuk. Nah, kemudian akhir tahap evaluasi. Jadi setelah kita buat produk, kita harus mikir tuh evaluasi apa kekurangannya. Jadi enggak anti kritik gitu, enggak. Kita harus banyak menerima saran. Dari saran itulah biasanya kita bisa mengetahui apa sih keinginan dari si konsumen ya. Jadi pada akhirnya efek positifnya itu membuat lebih menarik, kemudian strategi promosi bisa dengan tepat dilakukan gitu. Kemudian menarik minat pembeli dengan audiovisual tadi ya, kalau tadi Pak Ade cerita tentang affiliate di Tokopedia itu
udah harus dilakuin tuh. Kalau enggak, kita ketinggalan jauh. Kemudian membuat tingkat penjualan menjadi lebih baik, kemudian memunculkan inovasi yang berguna, terutama dari segi UMKM. Jadi sengaja saya pilihnya produk yang orang mungkin baru ketika saya sampai di sini ya, beda dengan kopi kenangan atau brand yang sudah mapan lain. Ini sama produk UMKM. Dan itu bisa kok. Jadi yang penting kita mau nggak belajar gitu ya. Jadi mau tidak kita belajar untuk menginovasi produk kita. Ya, kita posisikan sebagai konsumen juga kan, kalau kemasannya bagus, harganya terjangkau, rasanya enak, itu nggak ada alasan orang untuk nggak beli. Gitu. Yang terakhir ini monitoring dan evaluasi dapat dilakukan terhadap produk dan kemasan yang disesuaikan dengan permintaan konsumen. Jadi terus berinovasi. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau di makanan-makanan cepat saji itu kan banyak produk dalam seminggu sekali itu beda-beda tuh. Ada sebulan biasanya kalau pizza atau McD kan punya ini sendiri ya, punya menu-menu limited edition lah, berganti-ganti terus, dan itu harus diinovasi. Kalau enggak orang mikirnya ya cuma itu aja, walaupun ganti nama doang ya. Menunya tetap nugget sama goreng sama cola misalnya. Tapi orang McD nyebutnya ada Mac apa, ada Mac BTS meal dan seterusnya. Itu. Mungkin itu aja dari saya, nanti bisa dilanjutkan. Silakan moderator. Baik, terima kasih Bapak Tommy. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan bisa langsung diketik di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingatkan kembali, karena kita akan ada door prize untuk 3 pertanyaan terbaik, maka dari itu kepada peserta kami silakan untuk bertanya. Sudah ada satu pertanyaan masuk dari Tiasa. Saya berjualan makanan dan minuman, kendala masih di jualan online karena lingkungan rumah saya daerah pabrik. Bagaimana baiknya, Pak? Bisa langsung dijawab, Pak? Terima kasih. Siapa dulu, Pak Tommy? Saya dulu. Baik, suara saya masih kedengaran ya, jelas. Kendalanya itu kendala gak bisa jualan online atau apa ya? Atau kesulitan jualan online? Oke, saya nggak tahu kendala detailnya seperti apa, tapi mungkin sebetulnya jualan online itu tidak harus ke, misalnya saya nggak tahu kendala detailnya apa. Oke. Oh, kendala online-nya masih sepi. Baik. Nah ini kita cek dulu ya, apakah kemudian dari segi optimasi judul ya, mungkin kita sudah menaikkan nyari traffic atau belum. Itu sih sebetulnya itu. Pertama, kita udah nyari traffic untuk orang lihat produk kita atau belum. Kita lihat nih jualannya di mana dulu. Kalau di di marketplace misalnya, apakah pertanyaan pentingnya ya kalau di marketplace itu, kalau jual di marketplace, apakah
pengunjung produk kita itu sudah banyak atau pengunjung produk kita sudah banyak atau belum? Itu pertanyaan pentingnya. Kalau belum, bagaimana orang mau membeli produk kita kalau ternyata pengunjungnya belum banyak? Salah satu cara misalnya menaikkan pengunjung itu yang gratis ya, sebelum kita ke marketing, ke digital, ke apa namanya, ke menggunakan iklan yang gratis. Misalnya kalau di marketplace itu ya semua fitur yang ada di situ kita gunakan. Semua fitur yang ada di marketplace kita gunakan, kan suka ada undangan promo tuh, baik di Shopee atau di Tokopedia atau di Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya. Itu ada fitur-fitur itu ikut gitu. Ikut misalnya promo bulanan itu hampir setiap minggu ada loh kalau di marketplace itu. Enaknya di marketplace hampir setiap minggu ada. Setiap minggu ada promo bulanan di situ apa namanya, diskon bisa kita setting lah, diskon 10% kah, diskon 20%, gratis dan lain sebagainya. Cuman mungkin kita harus hitung nih, ya produk kita masih untung kan kalau ikut promo itu. Kalau enggak ya kita naikkan sedikit harganya supaya bisa ikut promo tersebut. Ya walaupun keuntungannya mungkin sedikit berkurang, tapi kali banyak kan lumayan. Nah biasanya dengan ikut fitur-fitur itu tanpa harus beriklan ya, mungkin bisa menaikkan traffic. Oke, itu yang pertama. Jadi pakai semua fitur yang ada di marketplace. Kalau di Instagram memang mau gak mau ya, kalau di media sosial tuh yang paling tepat adalah ads. Mau gak mau kita harus ads untuk menaikkan si traffic itu ya. Ads dari yang terkecil lah. Tapi memang itu harus dievaluasi terus ads-nya, iklannya itu. Kalau kita menggunakan Instagram, Facebook, ads-nya itu harus kita evaluasi. Jangan sampai boncos ya. Misalnya kalau apa namanya, kita udah ngeluarin 100.000, pengunjung ads-nya iklannya udah banyak atau belum gitu ya. Atau kita sering-sering nih, jangan ragu untuk misalnya posting di profil WhatsApp. Itu juga bisa jadi marketing tuh. WhatsApp kita kan ada apa ya, postingan WhatsApp, postingan apa namanya, Instagram, postingan media sosial lain tuh ada apa ya istilahnya itu. Nah itu kita sering posting di situ sehingga orang tertarik dengan produk kita. Atau ya kita kembali ke apa namanya, jadi buat reseller supaya orang ikut bantu datangin traffic ke toko kita gitu ya, buat reseller. Itu aja sih sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Pertama iklan kalau bisa, kalau nggak bisa ya ikut. Kalau di marketplace ikut, kalau kita di market ikut semua fitur yang ada. Teknik lainnya ya karena di pabrik mungkin kalau dari lingkungan sendiri ya kita maksimalkan juga di situ. Keuntungan dari situ baru kita jadikan modal misalnya untuk ikut iklan di marketplace. Itu sih mungkin dari segi branding. Oke, sudah Pak Ade lagi ini ya. Oke, ada pertanyaan yang lain tuh, apa moderator? Bu Teasa ya. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dengan orang yang sama. Bagaimana caranya agar membuat satu brand melekat di customer? Apakah dari logo atau membuat tagline atau bagaimana, Pak? Ya. Pak Tommy bisa dijawab? Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Bu Teasa tadi saya karena nyebutin apa namanya brandnya ya, saya izin share ya Bu ya. Izin share, saya buka tadi di apa internet. Nah ini nih kalau nggak salah ya. Ini ya. Ini nanti Ya, kita benar, bisa bisa diskusikan sih, sebenarnya udah bagus kalau udah punya ini, terus kontennya juga udah menarik ya. Ini yang maksud kami itu workshop ada produk dan kita analisis dan kendalanya apa. Nah kebetulan dari Ibu Teasa yang punya dapur Om Anyum ini, biasanya yang pertama nih Bu ya, kalau bicara ngebangun brand, kalau kita ke ini misalnya kita ke kampus UNIS, kan ini ya.
Nah, misalnya orang tuh pasti keinian sama followers, Bu. 16K. 16K itu 16.000 ya. Jadi ada tren orang sekarang tuh kalau followersnya banyak berarti enak ya. Itu kalau masih ratusan mah biasanya ini. Nah, itu nanti ada strategi khusus tuh untuk bagaimana meningkatkan followers dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Kalau dari segi logo ya, perlogoan sebenarnya udah lumayan nih, udah bisa lah sebenarnya diolah untuk dieksplorasi di berbagai platform digital. Jadi kalau tadi salah satu kendalanya itu yang tadi ditanya oleh Pak Ade di kendala online karena memang kita harus ada admin sendiri. Nah, terkadang kita lupa gitu ya. Kita lupa kita yang istilahnya manajemen mamang sate. Kalau dosen saya dulu nyebutnya manajemen mamang sate. Dia yang belanja, dia yang masak, dia yang jualan, dia yang rugi, dia yang untung gitu. Jadi satu orang. Jadi memang kalau udah mengarah ke kegiatan online branding itu udah nggak bisa diganggu gugat. Itu udah harus ada yang namanya social media admin. Dia yang ngelayanin setiap pertanyaan atau pesanan order. Itu nggak bisa dipegang oleh owner. Kedua, ada namanya content creator tadi. Mungkin Bu Tessa boleh tahu itu bikin sendiri atau gimana ya untuk tadi logo bikin sendiri Pak pakai aplikasi ya? Iya, aplikasi Canva. Canva, udah bagus berarti kan. Sebenarnya udah ada potensi, tapi kendalanya di strategi untuk marketingnya. Nah, bukti kan kalau logo bagus aja nggak cukup. Ya. Kalau tidak punya brand, ya. Kalau di Tangerang tuh kayaknya ada satu lagi kalau saya sering dimsum apa namanya? Oh iya ya kalau nggak salah itu udah ribuan juga tuh. Dan menarik ini sama aja industri UMKM rumahan tapi omsetnya udah banyak banget. Dan sama kurang lebih. Jadi dia nggak berhenti di satu kali, terus. Jadi saran saya sih nanti mungkin bisa kita bisa kita jadikan case ya, studi kasus karena ini udah menarik. Tapi kalau nggak interaktif juga itu seolah-olah ya cuman gambar-gambar aja. Tapi brandnya gimana sih? Salah satu cara untuk membangun brand adalah kalau kita berani sih misalnya ada itu brand ambassador ya atau influencer atau selebgram yang kita hire itu juga ngedongkrak tuh. Itu salah satunya ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana membuat brand melekat di customer dari logo, tagline atau sebagai Jadi yang tadi saya sebutkan ada simbol tadi udah cukup ada bahannya ya. Logonya juga gambar-gambarnya nggak biasa. Jadi udah bisa. Tapi masalah logo itu cuman bagian awal dari proses branding. Ada faktor lain yang tadi saya sudah sebutkan, misalnya tentang logo tadi ya, nama ini familiar nggak sih? Ada afiliasi ke pengertian lain nggak sih ketika orang nyebut? Kemudian logonya Ibu masih ngambil dari ini ya. Ini hati-hati ya. Ada kasus misalnya geprek bensu dengan ayam bensu. Nah, itu juga agak bermasalah. Dua-duanya sama ngambil dari foto gratisan. Jadi nggak bisa dipatenin. Jadi kita mikirnya panjang nih. Ini kalau brand ini jadi, itu ya udah harus punya hak paten. Dan hak paten itu penting karena kalau nggak kita dicaplok orang. Itu ya logo dan seterusnya. Kemudian ada penampilan visual tadi sudah bagus lah ya. Kemudian yang belum ini saya lihat sih tadi testimoni juga nggak istilahnya nggak ngebuka langsung kayak Pak Ade tadi nyontohin kan dia jualan buku Al-Quran gitu, tapi dianya ada gitu. Jadi bisa juga dengan testimoninya menggunakan cara-cara seperti itu. Kemudian kata-kata kalau boleh tahu ininya udah ada Bu tagline-nya siapa? Tagline-nya sudah ada belum? Ingredient belum Pak. Oh belum, nah itu juga tuh ya tagline-nya. Jadi penting nggak penting, kelihatannya nggak penting. Kayak tadi saya contohin, kali nggak kui gitu kan, kopi kui, capcin kui, ya kali nggak kui. Atau contoh yang lebih gampang ya tadi I'm loving it, ya. Terus Apple think different gitu kan. Atau kalau di Indonesia tuh, kalau motor tuh
One Heart ya, Sunda One Heart ya. Itu butuh. Jadi orang tuh nggak melulu soal kalau mau beli produk ya nggak melulu soal nyebutin produk, tapi apa yang dia dapatkan gitu. Jadi nggak soal beli makan kenyang gitu, nggak. Tapi ada prestis ya. Kalau sadar atau nggak sadar, kita kalau moto makanan itu sebenarnya bukan moto makanannya, moto pisang goreng. Tapi kalau pisang gorengnya ada label bikinan Chef Arnold misalnya, atau kopi tapi ada kopi logo hatinya, oh berarti kopi mahal nih. Atau ada Starbucks-nya gitu kan, padahal sama-sama kopi. Kenapa ketika kita di Starbucks malah kita upgrade gitu. Jadi secara emosional, secara psikologis, orang tuh punya prestis, punya kebanggaan kalau dia pun bisa makan di tempat itu atau makan makanan itu. Gitu ya. Nanti ini bisa didiskusikan sih Bu, jadi emang nggak cukup sekali. Nanti bisa untuk logo dan teknis tagline nanti materi setelah ini ya dibahas lagi. Jadi biar buka lah istilahnya informasi atau wawasannya. Oh ternyata logo aja nggak cukup. Ini satu case ya, satu case. Ibu Tiasa tadi udah punya nama, merek dan brand, punya foto, logo dan seterusnya. Tapi kok masih belum ngedongkrak penjualan ya. Itu tadi salah satu case-nya. Apalagi yang nggak punya brand produk gitu kan, ini kan masalahnya. Jadi kata Pak Teddy tadi, ya banyak dari 100.000 UKM itu ternyata banyak juga yang belum melek digital gitu ya. Ini yang kita harus bareng-bareng nih, kita juga nggak yang jago banget, tapi dari proses diskusi ini biasanya ada hal-hal yang dihasilkan. Mungkin itu ya Bu Tiasa, nanti kita bisa diskusikan lagi karena ini sebenarnya program berkelanjutan. Nanti kita bisa coba mampir lah nanti di warungnya. Lokasi di mana Bu Tiasa? Keroncong Permai Pak, Jati Uwung. Oh Jati Uwung, masih dekat lah ya. Ya oke, nanti bisa di ini. Kan moderator masih ada pertanyaan? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuni. Produk saya cookies, yang mau saya tanyakan jasa pengiriman yang aman untuk produk saya belum ada. Kebanyakan produk diterima setengah hancur, padahal packing sudah baik. Ya, ini jasa pengiriman emang kayaknya sih semua jasa pengiriman tidak belum ada lah yang misalnya menggaransi 100% keamanan dari produknya. Dari produknya mungkin apalagi kue ini banyak kasus memang ya. Kalau kue itu saya juga sering terima gitu, pasti ada aja walaupun misalnya udah packingannya misalnya beberapa berlapis-lapis, tapi tetap aja isinya ada aja misalnya 1-2 yang entah itu di atas atau di bawah yang mungkin akibat guncangan-guncangan di jalan gitu ya. Ini biasanya pakai kurirnya yang sering hancur itu yang ini ya, yang berhari-hari ya. Kalau yang instan kan nggak jarang ya. Maksudnya jarang. Iya Pak, yang online Pak. Yang online yang berhari-hari ya, mungkin. Iya betul Pak. Mungkin kembali ke pengemasannya ya. Paling balik lagi nanti mungkin saya juga belum tahu persis seperti apa, tapi mungkin kita nanti bisa coba sharing mungkin ya yang dari yang lain yang juga berpengalaman mungkin bisa sharing. Misalnya karena kalau kita cari jasa kurirnya, saya kira semua jasa kurir punya kebijakan yang sama ya. Entah itu maksudnya cara pelayanannya itu akan sama baik itu menggunakan JNT, misalnya JNT dan sebagainya pun saya kira yang bahkan yang kalaupun kita kasih label ini barang anti pecah sekalipun gitu ya, perlakuannya itu nggak akan jauh berbeda gitu karena rawan guncangan di jalan itu tetap walaupun misalnya mereka naruhnya sudah safety mungkin kalau kue itu ada kerawannya mungkin perlu kita cari nanti bareng-bareng ya tutorial untuk misalnya mengamankan packing kue. Contoh misalnya dengan mungkin cari box yang lebih besar, tapi di kue itu di sela-sela saya nggak tahu begitu atau tidak di sela-sela ada toples tetap di kuenya itu nanti ditambah misalnya koran kah atau bubble wrap yang lebih ini yang
apa namanya yang bisa mengamankan. Jadi si guncangan itu gak langsung ke toples, tapi ke emang betul nambah modal juga, tapi dia langsung ke toples, tapi ke apa namanya koran-koran atau bubble wrap yang agak tebal lagi. Saya nggak tahu, mungkin nanti yang lain bisa sharing atau mungkin punya pengalaman. Saya sendiri memang setahu saya kalau saya dapatnya agak bagus tuh yang memang beberapa agak tebal, atau dia ada boxnya itu lebih besar, box kuenya itu lebih besar daripada isi toplesnya, tapi di sela-sela kuenya itu dikasih semacam koran atau bubble wrap yang lebih tebal lagi. Jadi agak aman, walaupun tetap aja kita temukan kue-kue yang masih pecah-pecah. Oke, saya nyambung mungkin ke yang tadi ada yang saya lupa ya, untuk pertanyaan yang pertama itu. Inti dari pemasaran nih, pertama selain tadi traffic, tadi yang kedua adalah trust-nya ya. Tadi trust sudah sama Pak Tommy itu ya, masalah trust itu misalnya cek dari komennya, udah followers itu masuk ke fitur trust tuh tadi. Terus komentar juga masuk ke fitur trust tuh. Selain trust, kalau trustnya udah kebentuk, followersnya udah banyak, terus ada komentar-komentar bagus di setiap postingan kita, cek konversinya. Kalau tadi ditampilkan Instagram sama Pak Tommy belum ada konversinya, perlu diperbanyak, misalnya gratis ongkir kah, atau diskon sekian persen, yang gitu-gitu tuh perlu kita tambah juga. Itu aja sih. Maaf ya Bu, mungkin saya gak punya banyak pengalaman kalau di kue. Mungkin Pak Tommy bisa ada kalau dari yang lain. Mangga Pak Tommy. Oke, iya sih, emang itu mungkin sama aja ya masalahnya. Tapi dari masalah ini sebenarnya kita bisa cari solusinya sebenarnya. Kalau cookies ya kue-kuean ya Bu ya, kue kering atau kue basah Bu? Kue kering lah ya cookies ya. Kue kering, Pak. Ya kue kering. Tapi yang unik kalau kita ke Medan, orang udah nggak Bika Ambon lagi, tapi apa namanya, Meranti ya, bolu Meranti. Itu uniknya nggak ada di pengiriman itu nggak ada. Emang harus dari sana. Dan itu aman-aman aja sampai ke tempat tujuan. Ada yang ke Papua, ada yang ini. Jadi sampai segitunya gitu. Kalau orang Medan dulu dikenal dengan Bika Ambon, sekarang udah geser tuh, orang udah pakainya apa? Pesennya bolu Meranti. Yang itu juga kalau dikirim itu riskan kasusnya ya. Karena pengiriman itu ya namanya jangankan kue lah ya. Benda-benda elektronik aja bisa hancur kan, karena ya tadi tuh masing-masing ekspedisi punya beda-beda lah SOP-nya. Nah, tetapi itu yang memang harus kita pikirkan. Yang paling aman kalau kita lihat ya, cuman ini yang udah biasa dilakukan oleh brand-brand besar. Misalnya kalau kita beli pizza, ya pasti orang pizza delivery-nya kan. Ya kan konteksnya makanan ya, yang kalau dibanting-banting atau dikirimnya nggak hati-hati bisa hancur gitu. Itu bisa kita nyoba dengan delivery order atau langsung kita yang kirim dengan menyertakan ongkos kirim. Atau kalau sekarang juga kalau yang langsung ya, konteksnya ini masih di dalam daerah. Kalau Jabodetabek kan bisa same day atau bisa instan ya. Tapi kalau untuk yang keluar kota pakai ekspedisi ya itu juga masih masalah. Namanya kue ya kalau dilempar-lempar ya hancur-hancur juga, apalagi kue kering gitu ya. Tapi itu sih mungkin nggak cuma produk di situ Bu. Jadi yang justru buat apa? Gimana caranya orang mau tempat Ibu misalnya gitu. Ya. Kalau di Meranti itu kan kalau saya pernah itu Meranti, kenapa dinamakan dulu Meranti? Karena ada di Jalan Meranti Medan ya. Orang mau ke sana loh langsung gitu. Udah nggak perlu order lagi. Kalau kualitas produk kita udah selevel itu, kita nggak perlu ngirim, orang yang datang. Itu. Jadi arahnya sih sebenarnya ke sana. Nah, tapi ya tadi juga jadi permasalahan yang nanti kita coba pikirkan lah ya, bagaimana ini kan proses ekspedisinya. Itu aja sih dari saya. Jadi silakan moderator. Baik, terima kasih